Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak soleh dan solihah yang cerdas dan hebat. Hari ini kita akan kembali belajar tematik, memasuki tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 1, berbagai sumber energi. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal berbagai sumber daya alam atau SDA dan manfaatnya. Yuk kita perhatikan sebagian kecil berbagai contoh sumber daya alam yang Allah berikan kepada manusia agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan amal dan kebaikan. Apa itu sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA? Nah, sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan ketersediaannya, SDA dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama SDA yang dapat diperbarui. Dikatakan dapat diperbarui karena SDA tersebut mudah didapatkan lagi setelah habis. Contohnya tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Nah, sedangkan yang kedua adalah SDA yang tidak dapat diperbarui. Nah, tidak dapat diperbarui karena kita tidak bisa mendapatkannya lagi setelah habis. Contohnya minyak bumi, timah, emas, batu, dan lain-lain. Perhatikan pohon karet berikut. Pohon karet merupakan SDA yang dapat diperbarui. Mengapa dapat diperbarui? Karena jika pohon karet sudah habis, dalam artian sudah tua, tidak bisa memproduksi karet lagi, atau dia sudah rusak, maka kita masih bisa menanam lagi pohon karet yang baru. Nah, berikutnya, pohon karet bisa dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, jendela, pintu, dan lain-lain. Sedangkan getah karet bisa dimanfaatkan untuk membuat ban mobil, tali karet, sepatu karet, dan lain-lain. Berikutnya, perhatikan gambar penambangan timah berikut. Timah merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui. Mengapa? Karena jika timah sudah habis karena penambangan, maka kita tidak bisa lagi mendapatkan timah di lokasi itu. Kalau sudah diambilin terus, timahnya ya habis Nah, apa kegunaan timah? Timah itu biasanya digunakan untuk melapisi baja pada berbagai benda. Contohnya adalah pelapis kaleng makanan atau minuman yang sering kita beli atau perlengkapan motor, sepeda, industri, listrik, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan mengerjakan tugas yang pertama, yaitu tentukanlah setiap gambar berikut manakah yang termasuk SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Lalu tuliskan alasannya. Mengerti ya? Ada 4 gambar yang harus kalian jawab. Anak-anak hebat, kita lanjutkan belajarnya ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, selain faktor alam, kira-kira apakah penyebab kekeringan pada gambar tersebut? Ya, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tumbuhan atau pohon-pohon di wilayah tersebut yang dapat menyerap atau menyimpan cadangan air, sehingga mengakibatkan tanah menjadi sangat kering. Lalu, apa yang harus dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan air kembali?
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ketersediaan air sangat melimpah di negeri kita. Meskipun begitu, bukan berarti kita mengabaikan keberadaannya. Nah, supaya kelestarian air dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan, maka kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap air. Hak kita terhadap air adalah bisa mendapatkan air yang bersih dan sehat. Nah, sedangkan selain hak, kita juga punya kewajiban terhadap air, yaitu menjaga lingkungan sekitar agar air tetap bersih, sehat, dan tidak sampai kering. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Hak akan diterima jika kewajiban kita sudah dikerjakan. Berdasarkan contoh sebelumnya, maka bisa kita katakan bahwa kita akan mendapatkan hak yaitu air bersih dan sehat jika kita melaksanakan kewajiban terhadap air. Di antaranya, menjaga lingkungan sekitar agar air tetap bersih, sehat, dan tidak sampai kering. Baik anak-anak hebat, semoga penjelasan tadi dapat dimengerti ya. Berikutnya kalian akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu menuliskan hak dan kewajiban kita dari setiap gambar berikut. Gambarnya ada 4 ya. Silakan dikerjakan. Semoga mudah dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai jenis sumber daya alam untuk umat manusia, maka peliharalah dan manfaatkanlah dengan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berkenan dengan pembahasan kita hari ini, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga penjelasannya dapat dimengerti dan kita dapat mengaplikasikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.